Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tommy Anggoro. Saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu tentang metode mana yang lebih baik dalam 5 model analisis selisih biaya overhead pabrik, dan sebutkan contoh penggunaannya tiap metode. Ya, jadi model yang pertama adalah model 1 selisih. Selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Sedangkan model yang kedua adalah model 2 selisih. Pada model ini, BOP dipecah menjadi 2 selisih, yaitu selisih yang pertama adalah selisih terkendali. Apa itu selisih terkendali? Selisih terkendali perbedaan biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas standar. Sedangkan yang kedua, selisih volume. Apa itu selisih volume? Selisih volume adalah perbedaan antara biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada jam standar dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Selanjutnya adalah model yang ketiga. Model yang ketiga adalah model 3 selisih. Dalam model ini, biaya overhead pabrik dipecah menjadi 3 macam selisih, yaitu selisih yang pertama adalah selisih pengeluaran. Apa itu selisih pengeluaran? Selisih pengeluaran adalah perbedaan biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Dan yang kedua adalah selisih kapasitas. Selisih kapasitas adalah perbedaan antara biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk pada kapasitas sesungguhnya. Selisih yang ketiga yaitu selisih efisiensi. Apa itu selisih efisiensi? Selisih efisiensi adalah tarif biaya overhead pabrik dikalikan dengan selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. Selanjutnya, model yang terakhir, yaitu model 4 selisih. Jadi, dalam model ini sama halnya dengan model 3 selisih. Namun perbedaannya adalah selisih yang keempat ini, selisih efisiensinya dipecah lagi menjadi 2, yaitu selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. Sedangkan contoh penggunaan dari tiap metodenya bisa kita lihat dari contoh soal berikut. Jadi menurut saya, metode yang lebih baik dalam model analisis selisih biaya overhead pabrik adalah model 3 selisih. Kenapa model 3 selisih? Karena dalam model 3 selisih, kita bisa mengetahui selisih pengeluarannya berapa, selisih dari kapasitas yang kita tampung berapa, dan selisih dari efisiensinya. Lalu, kita juga bisa mencari jalan keluar atau titik aman dari bahan baku atau produk dari pabrik tersebut agar bisa terkontrol produknya, dan kita juga bisa mencapai apa yang kita inginkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.